Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi Man Insan Cendekia Sambas? Kembali lagi di materi pembelajaran kimia. Hari ini kita akan memasuki materi perhitungan kimia. Sebelum masuk pembelajaran, apakah kalian masih ingat apakah reaksi kimia itu? Ya, reaksi kimia adalah suatu reaksi yang menghasilkan zat baru. Dan dapatkah kalian memberikan contoh reaksi kimia dalam kehidupan? Begitu banyak reaksi kimia yang ada pada dalam kehidupan. Yang paling mudah itu adalah perkaratan besi. Lalu apakah kalian masih ingat tentang konsep mol? Ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang konsep mol. Jadi, apakah hubungan antara reaksi kimia dengan konsep mol? Berikut adalah reaksi perkaratan besi. Ketika besi bereaksi dengan oksigen, maka besi tersebut akan berkarat, membentuk Fe2O3. Nah, ini contoh gambar realnya pada kehidupan sehari-hari. Maka, jika 11,2 gram besi yang bereaksi, berapakah massa karat besi yang terbentuk? Apakah kalian dapat menghitung? Apakah kalian dapat memutuskan berapa sih massa karat besi tersebut? Nah, di kimia ada topik yaitu menghitung jumlah pereaksi dan hasil reaksi dalam persamaan reaksi kimia. Maka dari itu, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kalian dapat menentukan hubungan koefisien persamaan reaksi dengan mol. Lalu yang kedua, menghitung jumlah pereaksi yang digunakan dalam reaksi kimia berdasarkan konsep mol. Dan yang ketiga, menghitung jumlah produk yang dihasilkan dalam reaksi kimia berdasarkan konsep mol. Nah, di hitungan kimia, yang paling penting adalah pendekatan mol. Jadi, penentuan jumlah pereaksi dan hasil reaksi yang terlibat dalam reaksi harus diperhitungkan dalam satuan mol. Nah, artinya satuan-satuan yang diketahui harus kita ubah ke dalam bentuk mol. Nah, di sini ada yang disebut dengan metode pendekatan mol. Adapun langkah-langkah dalam metode pendekatan mol, yang pertama, jika diketahui suatu persamaan reaksi, maka kalian tuliskan persamaan reaksi dari soal yang ditanyakan. Setelah kalian tuliskan persamaan reaksinya, lalu kalian setarakan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, setelah kalian menuliskan persamaan reaksinya, kalian mengubah semua satuan yang diketahui dari tiap-tiap zat ke dalam mol. Jadi, jika ada suatu zat yang diketahui, kalian ubah dulu ke dalam mol. Nah, beberapa minggu lalu kalian sudah belajar bagaimana hubungan antara konsep mol dengan massa, dengan volume, dan jumlah partikel. Dan yang ketiga, gunakanlah koefisien reaksi untuk menyeimbangkan banyaknya mol, zat reaktan, dan produk. Jadi masih ingat apa hubungan antara koefisien dengan mol? Di hukum dasar kimia, silahkan kalian ulang-ulang kembali. Nah, yang keempat, yang terakhir, ubahlah satuan mol dari zat yang ditanyakan ke dalam satuan yang ditanya. Baiklah, kita mulai dari masalah yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai fenomena perkaratan besi. Hal itu terjadi karena reaksi antara logam besi dengan oksigen. Reaksi yang terjadi bisa dilihat sebagai berikut. Fe tambah O2 menjadi Fe2O3. Nah, reaksi ini belum setara. Jika 11,2 gram besi yang bereaksi, tentukanlah massa karat besi yang dihasilkan. Jadi untuk melakukan penyelesaiannya,
hal yang pertama harus kalian lakukan adalah menuliskan persamaan reaksi yang setara. Nah, reaksi yang setara dari besi ditambah O2 menjadi Fe2O3 adalah sebagai berikut. Fe di kiri 2, Fe di kanan 2. Sedangkan O di kiri 3, O di kanan 3. Nah, ini adalah reaksi setara. Setelah langkah pertama yaitu menyetarakan reaksi, langkah yang kedua adalah kalian menentukan mol zat yang diketahui. Karena massa yang diketahui adalah besi, yaitu 11,2 gram, maka kalian mencari molnya terlebih dahulu. Langkah kedua, ubah satuan zat yang diketahui menjadi mol. Mol, untuk mencari mol yaitu massa dibagi massa molar. Massa besi adalah 11,2 gram dan massa molar besi adalah 56 gram mol per mol. Ketika dibagi, maka 11,2 bagi 56 adalah berapa? 0,2. Nah, silahkan boleh kalian cek berapa 11,2 bagi 56. Ya, 0,2 mol. Sudah dapat mol besi. Nah, ketika besinya itu 0,2 mol, maka berapa mol besi? Berapa mol Fe2O3? Ketika Fe 0,2 mol, maka Fe2O3 ini berapa? Caranya, jumlah mol yang ditanyakan sama dengan perbandingan koefisien dari yang ditanyakan, kamu bagi dengan perbandingan koefisien yang diketahui jumlah molnya. Nah, di sini kasusnya adalah Fe2O3 yang ditanyakan ya. Lalu yang diketahui mol dari Fe, maka koefisien Fe. Lalu kamu kalikan jumlah mol Fe. Karena koefisien dari Fe2O3 adalah 1, maka di sini 1 dibagi 2, di sini 2 dikali 0,2, maka didapatlah jumlah mol dari Fe2O3 adalah 0,1 mol. Oke. Nah, jika sudah diketahui molnya, maka mudah kita akan menentukan berapa massa dari Fe2O3 yang dihasilkan. Bagaimana caranya? Ini menggunakan konsep mol, hubungan antara mol dengan massa. Bagaimana hubungan mol dengan massa? Mol dikali sama massa molar. Mol dari Fe2O3 adalah 0,1 mol dan massa molar dari Fe2O3 adalah 160. Dapat dari mana? Dari 2 dikali massa molar dari Fe. Massa molar dari Fe adalah 56. Lalu kamu tambahkan 3 kali 16. Nah, ini adalah massa molar Fe, ini adalah massa molar O untuk menentukan Fe2O3. Caranya sama dengan menentukan ml. Nah, didapatlah massa molarnya adalah 160. 160 dikali 0,1 itu 16 gram. Maka dari soal tersebut, massa Fe2O3 yang dihasilkan sebesar 16 gram Fe2O3. Baik, itu kasus yang pertama. Sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Ketika gas hidrogen itu dapat dibuat dari reaksi aluminium dengan larutan natrium hidroksida sesuai persamaan berikut. Ketika aluminium kita reaksikan sama NaOH dan H2O, maka dihasilkanlah zat tersebut dan gas H2.
Lalu yang ditanyakan adalah berapa massa aluminium? Yang ditanyakan adalah massa dari aluminium. Massanya berapa? Nah, massanya berapa? Ketika dibuat H2 itu 4, volumenya itu sama dengan 44,8 liter gas dalam keadaan STP. Baik, untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan 4 prosedur seperti sebelumnya. Yang pertama adalah tuliskan persamaan reaksi soal yang ditanyakan dan disetarakan. Nah, ini adalah reaksi yang sudah setara. Biasanya di soal itu ada diberikan persamaan reaksi yang sudah setara atau belum setara. Maka sebelum kalian melakukan perhitungan, kamu cek dulu apakah jumlah Al di kiri berapa, Al di kanan berapa, itu udah sama belum ya? Nah, di sini sudah sama. Maka kita bisa lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah ubahlah semua satuan yang diketahui dari tiap-tiap zat ke dalam mol. Nah, jadi semua yang diketahui itu diubah ke dalam mol. Dari soal diketahui bahwa volume gas hidrogen itu yang dihasilkan sebesar 44,8 liter dalam keadaan standar atau STP. Bagaimana hubungan antara mol dengan volume dalam keadaan STP? Volume dalam keadaan STP sama dengan mol dikali volume molar. Maka mol sama dengan volume dibagi volume molar. 44,8 kita bagi 22,4, dapatlah 2 mol. Maka gas hidrogen yang dihasilkan itu sebesar 2 mol. Nah, udah dapat molnya. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Gunakanlah koefisien reaksi untuk menyimbangkan banyaknya mol zat, reaktan, dan produk. Karena yang ditanyakan adalah massa aluminium yang bereaksi, maka kalian harus mencari berapa mol aluminium. Untuk mencari mol aluminium, kita bisa melakukan perbandingan mol atau perbandingan koefisien. Karena jumlah mol aluminium yang ditanyakan, maka kita bisa menggunakan perbandingan koefisien Al, kita bagi koefisien H2 dikali sama jumlah mol H2. Nah, ini kita maksudnya koefisien Al ya, dibagi koefisien aluminium H2. Berapa koefisien dari Al? Oh, koefisien dari Al 2, Bu. Nah, di sini kita tulis 2. Lalu koefisien H2 berapa? Di sini 3, Bu, sesuai persamaan reaksi, maka kita tulis 3. Sudah kita tulis 2 dibagi 3 atau 2 berbanding 3, kita kalikan sama jumlah mol yang diketahui. Karena yang jumlah mol diketahui adalah gas hidrogen, maka kita kali 2, didapatlah 4/3 mol. Nah, 2 mol ini diketahui dari soal bahwa 44,8 liter itu dalam keadaan STP itu 2 mol. Nah, untuk mencari mol dari Al, caranya perbandingan koefisien Al-nya 2, kita bagi 3, lalu kita kali 2, maka didapatlah 4/3 mol. Karena sudah bisa mendapatkan molnya, maka kamu langkah yang terakhir adalah ubahlah satuan mol dari zat yang ditanyakan ke dalam satuan yang ditanya. Karena satuan yang ditanya adalah berapa sih massa aluminium yang bereaksi? Nah, karena diketahui mol dari aluminium adalah 4/3 mol, maka kita bisa menggunakan hubungan antara mol dengan massa. Bagaimana cara menghitung massanya? Hubungannya adalah massa sama dengan
mol dikali massa molar. Karena mol dari Al adalah 4/3, maka kita kalikan massa molar Al itu adalah 27. 4/3 kali 27 sama dengan 36 gram. Maka didapatlah hasilnya bahwa massa aluminium itu 36 gram. Mudah bukan? Jadi intinya ada 4 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kamu tuliskan persamaan reaksi yang sudah setara. Yang kedua, kamu ubah yang diketahui menjadi mol, zat yang diketahui menjadi satuan mol. Yang ketiga, kamu bandingkan sesuai dengan koefisien. Dan yang terakhir, kamu ubah satuan mol dari zat yang ditanyakan ke dalam satuan yang ditanya. Baik, itu 4 langkah mudah untuk menyelesaikan persamaan atau perhitungan kimia yang berhubungan dengan konsep mol. Maka kesimpulannya adalah hubungan koefisien persamaan reaksi itu dengan mol adalah koefisien per reaksi menyatakan perbandingan mol zat yang terlibat. Jadi, koefisien per reaksi juga menyatakan perbandingan mol. Dengan langkah-langkah penyelesaian perhitungan kimia menggunakan konsep mol untuk menentukan jumlah reaksi, kita ulang bersama. Yang pertama, menuliskan persamaan reaksi yang setara. Yang kedua, mengubah satuan zat yang diketahui menjadi satuan mol. Yang ketiga, menentukan perbandingan jumlah mol berdasarkan perbandingan koefisien. Dan yang terakhir, menentukan besaran yang dinyatakan dalam perhitungan kimia tersebut atau menentukan massa, volume, atau jumlah partikel dengan menggunakan faktor konversi. Yang keempat ini adalah sesuai dengan pertanyaan pada soal. Intinya kamu mengubah menjadi mol terlebih dahulu, lalu kalian bandingkan sesuai dengan koefisien. Nah, yang terakhir, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah kalian memikir, aduh bu, pusing, ataukah aduh bingung bu, atau hai saya bisa bu, atau kalian sudah muak dengan kalian tidak bersama-sama teman-teman kalian? Maka kalian harus tetap menjaga silaturahmi. Meskipun kita berjauhan, tapi kita tetap bisa belajar bersama. Sekian dari Ibu, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.